Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel The Kasida Family. Oke sobat, ini adalah lanjutan dari video perjalanan dari Kuta menuju Canggu. Di Canggu ini kita menginap di homestay Brow Inn. Dan di homestay ini saya akan menginap selama 2 malam 3 hari. Lokasi homestay Brow Inn ini terletak di Jalan Raya Semat, Gang Anggur nomor 1. Dan untuk harganya kami dapat di harga 250.000 per malam, dan itu tanpa sarapan ya sobat. Oke, sekarang kita lanjut membuka kamar yang kita pesan di Brow Inn Canggu. Kami memilih kasur yang twin bed ya, berbekal membaca review dari para wisatawan yang bermain ataupun berkunjung di Canggu. Dan mereka banyak menyarankan mencari hotel sebagai tempat untuk istirahat saja. Kami pun termotivasi untuk mencari hotel yang memang ala kadarnya dan sebagai tempat untuk istirahat ketika malam hari, dan juga melihat lokasi tidak jauh dari pantai, sehingga kami memutuskan untuk memilih homestay Brow Inn ini sebagai tempat menginap kami selama di Canggu. Dan untuk pemandangan kamarnya tadi menghadap ke Jalan Raya Semat. Oke, sekarang kita langsung pindah ke kamar mandi. Untuk ukuran homestay Brow Inn Canggu ini sangat-sangat worth it menurut saya. Apalagi sobat The Kasida Family yang tipe-tipe traveling ataupun backpacker, itu sangat cocok menginap di sini. Karena selain tempatnya yang lumayan enak ataupun mudah untuk dicari, kabin penyimpanannya juga banyak, dan juga ada safety box-nya. Dan yang paling penting ada penyimpanan lemari pendingin. Ini sangat cocok buat kita yang membawa makanan. Dan yang paling penting bagi kita yaitu tersedia wifi gratis di homestay ini. Oke sobat, sekarang saya ingin mengajak sobat untuk berjalan keliling-keliling ke Jalan Raya Semat Canggu. Untuk lokasi kamarnya semua berada di lantai 2 ya sobat, jadi kita harus naik turun tangga. Jadi tugas tambahan bagi kita yang membawa bahan yang sangat banyak, terutama saya kemarin, untuk turun naik tangga. Akan tetapi mas-mas resepsionisnya itu sangat cekatan membantu kita ketika melihat kita agak kesusahan membawa barang-barang naik ke atas. Jadi saya tidak ragu untuk memberikan jempol untuk pelayanan resepsionis Brow Inn Canggu ini. Oke sobat, pilihan ataupun alasan selanjutnya saya memilih Brow Inn Canggu ini karena di depan persis itu ada laundryan. Malum saya sekarang lagi perjalanan jauh, jadi mencari penginapan itu yang dekat sama laundryan. Dan tentunya dekat dengan minimarket, karena kalau ada apa-apa tengah malam itu tinggal keluar jalan kaki aja, tidak perlu menaiki kendaraan untuk mencari minimarket. Jujur sobat, dari Hotel Ramayana sampai ke Canggu ini kita masih belum ada makan, jadi saya memutuskan untuk mencari makan siang terlebih dahulu. Ketika selesai mengantarkan laundry, saya pun mengajak istri dan anak untuk berjalan-jalan sejenak sambil melihat pemandangan di Jalan Raya Semat ini. Dan saya menemukan plang bahwa ada resto di dalam gang, yaitu di hotel ataupun di guest house di Nibrawa. Ini adalah penginapan sobat, tapi juga ada restorannya, jadi mereka menawarkan untuk makan siang ataupun makan pagi. Karena ini terhitung udah siang menuju sore, saya memutuskan untuk langsung menuju ke bagian restorannya. Ketika saya masuk, ternyata untuk guest house dini ini sangat-sangat ciamik pemandangannya, ada kolam renangnya juga. Dan saya baru tahu ternyata di daerah Canggu ini banyak sekali guest house yang sangat menarik, apalagi fasilitasnya juga sangat mantap. Ketika saya cek di aplikasi, harga per malamnya itu sekitar 500-an. Jadi menurut saya itu sangat worth it juga selama berada di Canggu.
Karena kita tahu sendiri sekarang Canggu sudah mulai sangat berkembang pesat, jadi bule-bule juga banyak yang sudah berpindah ke arah Canggu ataupun Seminyak. Next time jika saya ke Bali lagi dan mampir ke Canggu, saya mungkin akan menginap di guest house di ini Berawa ini. Selain restoran, guest house di ini juga menyediakan rental motor bagi pengunjung ataupun penginap yang menginap di guest house. Tentunya tidak perlu repot untuk mencari motor karena tinggal pesan saja di resepsionis. Oke sobat, setelah selesai makan saya pun mengajak keluarga untuk berjalan-jalan lagi melihat kondisi di jalan raya Semat Canggu ini. Saya juga mencari rental motor di pinggir jalan raya Semat ini, siapa tahu ketemu. Soalnya pas di Kuta saya kemarin itu nggak sempat rental motor ya karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Di Canggu ini saya harus bisa menemukan rental motor karena Pantai Batu Bolong itu lokasinya agak lumayan jauh. Selain digunakan untuk pergi ke Pantai Batu Bolong, motornya juga digunakan untuk motovlog, yaitu Shortcut Canggu, di mana youtuber terkenal asal Bali banyak yang mengekspor jalanan tersebut, dan tentunya jalanan tersebut digunakan untuk menuju ke Pantai Batu Bolong juga. Tidak berapa lama kami berjalan kaki dari guest house ini. Di sebelah kiri kami malah menemukan tempat makan yang enak sepertinya. Saya pun penasaran untuk melihat ke dalam sebentar. Apakah restoran ini bisa jadikan destinasi tempat makan selanjutnya selama saya berada di Canggu? Sepertinya bisa kita lihat sendiri ya sobat. Untuk view-nya itu sangat-sangat cozy sekali. Dan untuk namanya tadi itu sepertinya Berawa Kitchen. Dan dari namanya bisa kita lihat sepertinya itu kumpulan stand-stand tempat makan. Jadi ada beberapa tempat makan yang ngumpul di situ. Tentunya menu makanannya akan lebih banyak variasi dan lebih banyak pilihan. Mudah-mudahan besok bisa balik lagi ke Berawa Kitchen untuk menikmati makanan apa aja yang dijual di sana. Tidak terasa udah hampir 10 menitan kita berjalan kaki di jalan raya Semat Canggu. Dari sekian banyak pengemudi jalanan yang hilir mudik di jalan raya Semat ini, saya sering melihat bule-bule yang naik motor, baik itu naik motor sendiri ataupun naik ojek online. Sepertinya Bali akan segera pulih dari pandemi dan mudah-mudahan bisa kembali lagi seperti sedia kala, amin. Sepertinya saya pernah melihat tempat ini sobat, karena sebelum berangkat ke Bali saya sering melihat YouTube tentang Bali. Kalau tidak salah kita sudah berada di depan Shortcut Canggu. Tanpa sadar saya sudah sejauh itu berjalan kaki bersama keluarga. Karena asik melihat pemandangan lalu lintas di jalan raya Semat ini, saya tidak sadar bahwa saya sudah sampai di depan Shortcut Canggu sobat. Mungkin saya akan putar balik ke arah penginapan Berawa ini lagi dan menuju ke arah Pantai Berawa. Di sana saya akan melihat juga gimana kondisi di depan beach club terbesar di dunia. Setelah putar balik dari Shortcut Canggu, saya pun akhirnya sampai di pertigaan yang di video sebelumnya kita lewati.
Ya, pertigaan itu adalah jalan Pantai Berawa dan jalan Raya Semat Canggu sobat. Di sebelah kanan kita sepertinya ada lapangan yang menjual aneka macam jajanan. Nanti setelah kita selesai jalan-jalan, saya mungkin akan mampir ke lapangan sambil mencicipi makanan apa aja yang dijual di sini. Di pertigaan ini kita akan lurus ya sobat. Jika kita ambil ke sebelah kiri nanti akan kembali lagi ke Kuta. Mungkin sobat bertanya-tanya ke arah depan itu ada apa aja. Jadi ikutin saya sampai video ini selesai. Saya mau nyebrang dulu ya sobat, lagi rame sepertinya. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga kami di seberang jalan. Oke, kita lihat sama-sama sobat apa aja yang ada di sini. Dan sekarang itu masih di hari Jumat ya sobat, masih belum masuk Sabtu ataupun Minggu. Nggak kebayang jika di hari weekend jalanan ini seperti apa macetnya. Besok mungkin akan saya ajak lagi sobat dikasih dapur milih untuk berkeliling ke jalan ini, karena memang rencana kami untuk malam minggu saya akan mengunjungi biskop terbesar di dunia. Karena ketika saya di Kuta banyak yang menyarankan saya untuk malam minggu di Canggu, karena memang kiblatnya bule itu ke arah Canggu untuk malam minggu. Siapa tahu kita bisa ketemu dengan pengacara kondang Bapak HP yang terkenal itu. Karena ketika saya buka Instagram biasanya saya sering melihat Bapak pengacara ini main ke Canggu sobat. Sebenarnya ada beberapa penginapan yang saya incar ketika berada di Canggu ya sobat, dan posisinya juga berdekatan dengan pantai. Ketika saya cek di aplikasi itu banyak kamar yang penuh, jadi saya memutuskan untuk men-save nomor pemiliknya. Akan tetapi ketika saya WA nomornya itu sangat slow respon sekali, dan dari beberapa itu ada juga yang pas respon. Akan tetapi ketika saya bertanya untuk anak 5 tahun itu free atau kena cash, ternyata terkena cash 50%. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk menginap di Broad-In saja, karena untuk anak 5 tahun itu dihitung free. Karena lumayan juga duitnya sobat, bisa digunakan untuk menyewa motor ketika berada di Canggu. Di sini bisa kita lihat sobat, sebelah kanan ataupun sebelah kiri kita banyak sekali restoran. Dan sepertinya untuk restorannya temanya western ya sobat, jadi makanan-makanan bule. Mungkin letaknya yang tidak jauh dari pantai menjadi alasan untuk banyaknya kafe ataupun restoran-restoran bertema western ini. Kita lanjut sobat, gaspol jalan kakinya menuju ke arah Pantai Berawa. Dari awal kita jalan kaki tadi saya sering menemukan bule-bule yang ikut berjalan kaki. Ternyata mereka juga hobi sepertinya jalan kaki sambil menikmati pemandangan kanan kiri kota Canggu ini. Padahal tadi saya sempat mau naik ojol aja, tetapi mengurungkan niat karena melihat bule-bule ini berjalan santai menyusuri jalan di Raya Canggu. Mudah-mudahan ketika pulang nanti kita menemukan rental motor, jadi pulangnya tidak perlu jalan kaki lagi menuju ke Guest House. Karena jujur kasihan anak saya yang baru berumur 5 tahun ini diajak jalan kaki, lumayan capek. Ikutin terus ya sobat dikasih dapur milih keseruan kami menyusuri jalan Raya Semat Canggu ini. Lanjut kita gaspol sobat.
Mau mengingatkan kembali sobat Dekasida Family, bagi yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang. Dan bagi penonton setia sobat Dekasida Family, saya ucapkan terima kasih telah mendukung channel ini. Dan tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen. Dan jika sobat Dekasida Family merasa video ini banyak memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, mohon di share di sosial media kalian agar saya bisa lebih bersemangat memberikan informasi-informasi penting kepada kalian sobat Dekasida Family, baik itu tentang info wisata, info hotel ataupun motovlog yang saya kunjungi. Ya sobat, di sebelah kanan kita bisa kita lihat ada wisatawan mancanegara sedang bernegosiasi dengan ojek online sepertinya. Dan sempat saya dengar sekilas itu ada transaksi nego-nego ataupun tawar menawar harga dengan ojek online tersebut. Dan baru saya tahu ternyata wisatawan mancanegara itu bisa tawar menawar juga ya. Kirain kita aja sebagai wisatawan lokal itu yang tawar menawar, dan mereka tawar menawarnya malah dengan ojek online ya, bukan sama pedagang. Karena biasanya kita tawar menawar itu untuk membeli suatu barang ya, bukan membeli jasa. Oke sobat, sekarang kita pun telah sampai di bis club terbesar di dunia. Bisa sobat lihat di sebelah kanan saya ini, yaitu Atlas Beach Club, dan mungkin besok akan saya kunjungi. Alhamdulillah akhirnya sampai juga kita di depan pintu gerbang Pantai Berawa. Dan di sebelah kanan kita ini adalah Beach Club juga, tetapi bukan Atlas melainkan Prince Beach Club. Mungkin Prince Beach Club ini adalah beach club pertama di Canggu sebelum Atlas. Dan ini bule-bule sepertinya habis selesai shopping di Pantai Berawa Canggu. Mudah-mudahan ombak di Pantai Berawa Canggu ini di sore hari tidak terlalu kuat sobat. Jadi saya bisa mengajak anak saya untuk bermain ombak di pinggir pantai jika itu tidak terlalu tinggi ombaknya ataupun tidak terlalu kencang. Dan ini dia sobat yang barusan saya katakan tadi, Beach Club Prince. Mungkin itu tadi adalah bagian restonya ataupun kafenya, jadi semua orang bisa masuk ke area Prince itu. Oke sobat, setelah selesai bermain di Pantai Berawa, saya akhirnya menemukan rental motor. Padahal tadi sempat ragu untuk masuk ke rental motor ini karena di depannya itu banyak motor-motor kostum yang dipajang. Jujur sekali saya belum pernah menggunakan motor kostum, jadi tidak yakin bisa mengemudikan motor kostum. Dan saya akhirnya memberanikan diri, kayaknya dari tadi tidak menemukan rental motor yang buka. Selain motor kostum, mereka juga menyewakan motor metik. Mungkin rezekinya kami ya sobat Dekasida Family, ada satu motor metik yang baru selesai dikembalikan. Dan saya pun langsung membooking motor metik tersebut, dan saya juga dapat harga 185.000. Ditambah asuransi dan biaya bensin, itu total saya membayar 205.000. Jika sobat Dekasida Family mencari rental motor, boleh berkunjung ke rental motor kostum bike rental ini. Selain harganya yang kompetitif, jasa pelayanan mas-masnya juga sangat-sangat recommended menurut saya. Akhirnya sampai di sini dulu video kita untuk jalan-jalan di Canggu ini sobat, dan ikutin terus kami untuk video selanjutnya. Oke, see you sobat Dekasida Family.